Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, dan mudahan kita sabar-sabar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita berkumpul untuk bersama-sama mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sejarah yang berkaitan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita harap melewati kita mendengarkan cerita beliau sebagaimana yang dikatakan di dalam azhar, inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang saleh, Allah Ta'ala menurunkan macam-macam rahmatnya. Apalagi yang kita kisahkan ini adalah pimpinannya orang saleh, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul. Sudah barang tentu rahmat yang Allah turunkan jauh lebih banyak lagi. Ini yang kita harap, mudahan kita sabar-sabar dapat rahmat yang banyak dari Allah Ta'ala. Ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Wa ata ila wadin fasami'a sawtan munkaran wa wajada rihan muntinatan faqala ma hadha ya Jibril? Qala hadha sawtu jahannam taqul ya Rabb آتني ما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحبيبي وضريعي وغساقي وعذابي وقد بعد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني. فقال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وخبيث وخبيثة وَكُلُّ جَبَّارٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu lembah. Lalu baginda Nabi mendengar suara serem yang sangat menakutkan, dan di situ baginda mendapati pula bau yang sangat busuk. Lalu baginda bertanya, suara siapakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah suara amukan neraka jahanam yang berteriak-teriak. Wahai Tuhanku, berikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Sungguh telah sangat banyak rantai-rantai siksaku, pasung-pasungku, api siksaanku, air panasku, buah-buahan berduriku, air nanahku dan azabku. Sungguh sangat dalam kawahku, bersangatan panasku, maka berikanlah apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Lalu Allah berfirman, bagimu segala orang musyrik laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, orang yang jahat di kalangan lelaki dan perempuan, dan setiap pendurhaka yang sombong yang tidak percaya dengan hari hisab di akhirat kelak. Jadi waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di perjalanan Isra Mi'raj tiba-tiba mendengar suara nang kada nyaman didengar. Itu jar Jibril suara amukan neraka jahanam.
Di dalam kitab Risalatul Jami'ah, Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi menyebutkan Jahannam itu satu kata untuk mewakili seluruh neraka. Jadi bahasa Jahannam itu, kata Habib Ahmad bin Zain, itu merupakan satu kata yang mencakup keseluruhan tingkatan neraka. Jadi neraka itu kan bertingkat-tingkat juga, ada di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Nah, keseluruhan neraka itu namanya Jahannam. Itu komentar Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Ibnu Haddad. Nah, di situ suara neraka luar biasa nyebabuk, pada rantaiku banyak, siksaanku luar biasa, panasku sudah disediakan, darah, nanah sudah ada semuanya kusediakan. Mana ya Allah janjimu? Mana orang-orang yang macam dibuati di dalam awakku ini ya Allah, ditagih oleh neraka Jahannam. Di sini kita berdoa berataan, mudahan kita dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Allah menyediakan ada dua tempat. Satu surga. Itu pun dilihat Rasulullah juga pada malam Isra Mi'raj. Nabi mendapati wawajada rihan thayyibatan. Nabi mendapati bau yang sangat harum, dan seterusnya riwayatnya menceritakan tentang surga. Surga diulah Allah Ta'ala, neraka pun diulah Allah Ta'ala. Di sini Allah maulah dua macam sebagai pilihan untuk kita bertaat. Bahasa isyarat dari Allah Ta'ala, manusia, aku maulah saraba pasangan. Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Ikam tinggal memilih. Mau jalan di mana ikam, terserah ikam. Silahkan pilih. Kita ini hidup, karena pasangannya hidup, mati. Aish masyikta, fa'innaka mayyit. Silahkan engkau hidup sakahandak. Ingat, karena macam jadi orang mati. Kita ini jadi orang mati, kan? Hari ini apa nampaknya kita gawi? Jalan kita ini mengarah ke surga, apa jalan kita mengarah ke neraka? Jadi pilihan biar. Mulai dari bangun burik kita bisa menentukan pilihan hidup kita. Hendak milih ke mana biar? Hendak jalan dapat dosa, ada jalannya. Hendak dapat pahala, ada jalannya. Tinggal kita memilih. Kita ini hidup memilih. Kita hidup memilih. Ngarannya memilih terserah. Pian hendak masuk surga, pian juga. Pian hendak masuk neraka, pian juga. Terserah, kira-kira hendak nang mana? Orang pintar pasti ya hendak surga. Cuma apa? Gagawian surga tuh kadang-kadang kita kata hihiran. Surga tuh kan didinding dengan sesuatu yang dibenci. Apa tuh hadisnya tuh yang bil makarih apa? Huffatil jannatu bil makarih itu kan apa? Ya kayak itulah, sesuatu yang dibenci. Apa yang kita katakan tujuh, itu ternyata ujungnya surga ya. Sesuatu yang kita senangi ternyata ujung-ujungnya neraka. Coba aja menurut akal kita nah, ganti-ganti pasangan tuh rame gak ada? Ini secara akal dulu nah jawab, ada apa juga? Rame apa kata? Rame ya. Ganti-ganti pasangan itu kan rame. Tapi kan agama ada bisi aturan. Di binian bila sudah belaki, ya wajib lawan lakinya aja. Beda lah kelasnya dengan kami laki-laki. Kami kan diberikan keistimewaan oleh Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kami diberikan jatah sampai 4. Jadi ibu-ibu udah boleh berdiri, udah boleh. Ini jatah kami lelaki, ibu-ibu. Kalau pian mengaras menuntut keadilan Allah, Allah kada adil jangan itu. Masa laki-laki diberikan babini dua, kami kada diberikan balaki dua. Coba dipikirkan baik-baik. Kalau kami babini dua, jelas anaknya yang keluar. Karena babininya sebutin, pabriknya dua. Karena bapak nih nang kesabalah nih dilabuhi nang apa, jelas tetap asal usulnya di situ. Tapi kalau binian balaki dua, seikong menyurong, nang jadi mana?
Yang paling mirip guru aja dan kita ordernya. Kada mau Islam lain kayak itu urusan. Kada mau urusan yang mirip, kada mau lain urusan enggak kayak itu tuh. Ada istirahat. Anak risau kan apa lang? Baik lagi kami. Paduan pa dyan. Dahil mo ini kadaw lang kay na. Hindi niya natin. Ano yun? Ada jalan na. Nah. Yan ang buwan to. Bikin mo peluang. Sayang. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi hidup kita ini pilihan. Tinggal kita memilih hendak kemana, mau ke surga apa mau ke neraka. Surga biasanya dihiasi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita, sedangkan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang disenangi oleh kita. Sampai ada Rhoma Irama mengolah lagu kenapa berjudi itu haram karena itu ada jawabannya lah. Merusak keuangan. Kenapa berzina juga haram karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan. Iya loh lagunya Kenapa berzina maka haram, mencuntan haram, berjudi haram, berarti haram, padahal itu menurut nafsu nyaman. Tapi itulah sudah qadarullah, takdir Allah Ta'ala yang menentukan bahwa ini haram karena kau dilanggar. Bilanya sudah haram kita gawi, konsekuensinya ujung-ujungnya pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Maka neraka tadi dikatakan oleh Allah, neraka laki kullu musyrikin wa musyrikah. Bagi engkau ada jatah kepada orang musyrik laki-laki maupun perempuan.
Orang-orang yang menggawi syirik itu jatahnya masuk neraka. Ya syirik, ada syirik besar-besaran, nah kaya meyakini ada selain Allah bisa memberi manfaat dan mudarat, bisa jatuh ke dalam syirik. Ada nambah Tuhan lawan gawian, ada nambah Tuhan lawan bos, itu syirik juga. Dalam hatinya mun kada ada bos ni pakai aku dah, mun kada ada gawian gini mati aku dah. Kok kada ingat di Tuhan dah? Allah Ta'ala mampu urusan kerjaan manusia tidak ada apa-apa ya. Wa kafirin wa kafirah, orang kafir laki-laki, orang kafir bini-bini, ini jatahnya api neraka. Termasuk orang-orang murtad. Contoh murtad itu ya ada murtad bininya wabil gaul wabil fi'il. Ada yang dengan niat, ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan, bisa murtad. Dengan niat, dasar niat, aku tidak kafir aja. Mau nggak aku jadi orang Islam? Aku mau tidak. Seumuran aku mulai lahir Islam, dia pun nama saya belum beribadah. Itu sudah murtad dalam hati. Ada yang dengan ucapan, murtadnya dengan ucapan. Pokoknya yang berucap, atau misalnya apa ngarannya, menuduh orang lain berbuat kafir, maka kekafirannya kembali kepada dirinya. Ente ahli syirik, ente ahli kafir, ente ahli bid'ah. Kalau yang dituduh kada bid'ah, yang dituduh kada syirik, yang dituduh kada kafir menurut pandangan agama, maka ucapan itu kembali kepada nama nyambar. Risiko muntok. Atau murtad dengan perbuatan, bisa. Contohnya menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah dengan cara misalnya menimba yasin. Nah ya, guru pimpinakan tahlil, pimpinakan yasin kisah arwah umat yasin ini guru. Ketimbang itu gawian sudah maulah keluar daripada Islam. Hati-hati biar. Atau nama ulah keluar dari Islam itu merubah takdir Tuhan. Contoh, Tuhan mentakdirkan jadi lelaki, tiba-tiba berubah jadi bini. Secara kita siang kawannya gini orang, malam bentrok. Ini bahaya nih, hati-hati biar bisa mengeluarkan daripada Islam. Hati-hati, makanya bila baparak tuh manusia yang bujur-bujur aja diparaki. Jangan manusia yang pada jelas itu diparaki. Alam. Maka tujuh benar pengarangnya baparak kasih itu aja. Maka lembut dan yang menerima kita nih. Bagus, masuk. Di kamarnya berdua dan tangan itu kalau lipat ya. Nah, masuk. Iya, tergunting pilih aja gaya. Ada kecancang atau kecantok? Jadi jari yang datang kita kecancang, ada kecantok, ada ketimpas. Mau bener. Jangan bapak ada itu lah. Hati-hati juga penggunaan nama, hati-hati juga. Ini namanya bisa menipu juga. Dikira binian pas latihan bisa juga, atau dikira latihan pas binian. Dan juga nama nipu tuh. Yang ngay aja, kamu guling sebelah aja deh, lawan ide. Dikira ini dah lihat sekali bulu betis menjaga ini. Siapa kamu ya? Udah dan. Tidak juga. Dan misalnya. Udah dan gaji sebelah balik yang kayak kau ada imah situ aja. Pikiran ini mah Rita kasih apa lah. Sekali jempe kepala pembundul. Siapa kau? Aku mahlan ya. Dia pulang. Lain pulang aja. Berpindah bagan mau diigos ya. Pikiran ini resmiat kan. Sekali mana? Jadi bentuk. Siapa ikan? Aku puslan. Hati-hati itu biar. Imah, Idah, Irus itu 3 nama yang penggunaannya bisa laki-laki, bisa bini-bini. Itu ujungnya bujur-bujur, jangan sekerabah-rabah 3.
orangnya besar motor lawan imah ikamnya sama kita gatuk bulu betis umah nang gara wayan bulu betis itu dia mahlan aduh kamu. Nah orang-orang kafir laki-laki maupun bini-bini itu jatahnya api neraka ataupun fasikin wa fasiqah, pasif laki-laki ataupun pasif bini-bini itu jatahnya neraka juga. Muninya kada bertobat. Kita ini rancak membuat pasif bisa menentang Allah, rancak kita mahual lawan Allah Ta'ala. Anggota badan kita rancak menentang Allah Ta'ala. 7 anggota zahir rancak menentang Allah Ta'ala. Ya mata kita, ya telinga, ya lidah, ya perut, ya tangan, ya kemaluan, ya batis. Ini sabarataan bisa menentang Allah. Mata dari lihat nang kada baik, menentang Allah ngarannya. Risikonya bila kita kada bertobat, bila kita kada menghilangkan dosanya, menumpuk, akibatnya bisa membuat ke neraka. Makanya kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, pasti yang jahat itu bacang hilang. Misalnya mata kita terlihat nang kada baik, langsung mata kita bawa melihat Al-Quran. Mata kita dibawa mengikuti Tuan Guru. Mata kita dibawa melihat kitab-kitab ilmu. Itu supaya ada meimbangi antara gawian dosa kita tersebut. Apalagi wayah ini kita sudah maklum biar di mana-mana kita kaum muslimin berjalan kemana-mana dosa pasti mengintai kita. Kemanapun kita hendak meliungkan mata kada awak, ada aja buang ke kanan, ada di kanan, buang ke kiwa, ada di kiwa, buang ke hadapan, ada di hadapan, hati ke belakang, ada di belakang, ada terus. Kada dilihat dalam bagus, dilihat dia dosa, mana boleh. Bahkan nafsu ini pintar benar, bila sudah melihat hati-hati, jadi sok ada lagi, besok ada tamu lagi, begitihiha jenamso. Nah, akhirnya terjatuh pulang dalam dosa. Kada dilihat ya barangnya bagus tadi, karena lalu melihat. Tapi lelakian tuh moninya normal biar wajar aja bang melihat lelaki di binian tuh. Yang binian dia pindah beliur tuh. Mau kada beliur kada normal. Baik kabar. Jurang kan lihat yang itu naksir lah. Tahu pada naksir aja. Oh cek aja juga. Mau orang normal pasti cuman anunya tuh berendai gitu lah. Berendai gitu. Punya dasar anda juga buktikan ke hadapan penghulu. Itu anunya supaya Nabi Adam juga tuh membuktikan Sidin lawan Siti Hawa. Bayar jujurannya Nabi Adam hanya Rasul. Jadi lagian ini memang kayak ini bang. Matanya rancak menentang Allah, telinga itu juga rancak berdengar antara baik. Telinga kita nih ketujuh mendengar riba, ketujuh kita mendengarkan adu domba, ketujuh kita mendengarkan berita-berita yang kada baik, ketujuh kita mendengarkan apa namanya di luar batasan agama. 7 banget telinga kita nih. Lidah kita kayak itu juga. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj tuh Nabi tetamu di lubang nang halus keluar anak sapi nang ganal. Thawrun na'udhim, keluar sapi nang ganal. Dari lubang nang halus kayak lubang jarum, tiba-tiba keluar anak sapi. Itu dilihat Nabi waktu malam Isra Mi'raj. Sapi tadi hendak berbuat pulang ke dalam lubang tadi, tapi kada lawat. Apakah ini wahai Jibril? Kata Nabi. Jibril menjawab, ini adalah perumpamaan dari umat engkau nang bepandir kada betakar, nang bepandir pambarangan kada banganga dulu sebelum berucap, akhirnya terjadi penyesalan, hendak membulikan kada kau lagi. Itu sudah dipadahi Nabi. Lidah kita ini memang rancak maulah orang sakit hati. Makanya jadi Rasulullah bila kawan menggawi nanti antara 2 wihang lawan 2 tampahan salah kata. 2 wihang ini dijaga, maksudnya lidah. 2 tampahan kemaluan itu dijaga bujur-bujur. Dua di antara 2 wihang ada lidah. Ini halus di barangnya nih. Tapi bilanya sekali berucap bisa maulah orang sakit hati sampai ke mati. Memang tipe manusia tuh lain-lain ya. Ada manusia yang pamandir, ada manusia tuh nang tak tawa aja galak-galak. Bagus banget lah orang tak tawa itu ya lah.
awet muda. Muda orang ketawa tuh. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Suruh banyak tertawa karena itu bikin awet muda. Bila anda awet muda lagi, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Tolak Nur Halimah. Nah, zamannya Roma Irama, Nur Halimah, Haritung keripit. Itu lang bawang. Lagu Bahari terang itu. Lidah kita nih manusia ini kan lain-lain tipenya nih. Ada yang orang yang kada bisa bertandir, ramai jadi, tapi bila sekali bertandir sakit hati orang sekampungan. Muncul ramai-ramai, tapi bila sekali bertandir orang sakit hati sekampungan dia. Dan makanya lah, jadi kaum muslimin, jadi orang yang beriman, Nabi sudah memberikan arahan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sebagai orang yang beriman, katakanlah nang baik-baik, amun kada kawa berenai. Berenai lebih selamat daripada muntung kulalak pebandir bakal kancangan urat bulu, kada jadi faidah dia. Gara-gara bakal kancangan urat bulu bisa tak kalahin. Berapa banyak maka itu aja. Dia sinan bakal hian. Malam Jumat dulu aku aja narek. Aku sudah bepadan dengan ketua aja. Jadi ekong kada, aku bepadan dengan bendahara sudah. Tapa imbai nih, bendahara kada melaporkan ke ketua. Si ketua ada dari takuya juga. Apa? Ada kencangan. Malam Jumat dulu aku aja. Aku pas kan hawalnya udah aja. Aku jadi ekong karena jual haul abahku. Aku rumah aja. Ya apa nih? Maka aja sinarnya sama pada malam Jumat nah. Seekong bakalah kada mau, seekong kada mau bakalah. Bakal kancangan. Kamu pada siapa aja? Aku ketua aja. Aku bendahara. Ada kamu tadi aku badah. Aku salah badah jual ketua lagi aja. Bahwa datang akhirnya apa ada ambil keputusan. Oke, jadinya aku bakalah di seekong. Tapi aku yang bakalah hidup di punya sinar kada umpat lagi. Pecah kada? Pecah. Gara-gara apa? Nih lidah bakal kancangan. Coba mau orang pintar betunda seminggu kemudian apa susahnya? Majahawal taliwat deh daripada pian maharagu perpecahan. Baik pian nambah pas karena harinya dia napakah digawi dulu satu makan sembayang hadiah kak anu aruhan kecil-kecilan sakeluargaan kak kena hanya manggenanya minggu dulu kada harusnya apa maka asal ngomong pikirkan baik-baik ya. Pikirkan hakun bapacah delah, hakun bakancangan urat bulu, takalahi di kampung gara-gara itu aja. Bagian pikirkan. Orang tuh mau ada nambah hawal tapi imbai seekong mengalah-alah aja. Malah besoknya masawanan pulang. Nah ini kada tak bagi imbai kan. Aku di maghrib barang, marah kau imbai isa. Imbai isa tuh kada tapi makanan lagi. Orang kami kenyang jual maghrib kami. Coba jangan diimat malam besok pulang. Kan ada juga ganangan. Makanya itu malam besok ada pulang tambah darah. Karena itu kurang. Pintar lalu. Gara-gara nakaka itu aja bawal ya. Gara-gara nakaka itu. Ada juga yang lucu bawal sakeluargaan. Pas turun tanah kan kematian siangnya, malamnya marwah. Nang Tuhan ini jorong panggil aja tak? Nang Tuhan jorong panggil. Oh kakak ya. Pokoknya bila aruhan malam pertama ini kada boleh masak habang. Jangan Tuhan ibu ujar. Ujar na anong kami maeh nak makan masak habang. Lawas kada suah makan masak habang. Kada kawat dengan Tuhan. Bila masak habang kena orang mati dikubur panasan. Wah kayak tua lima jangan anong. Ya kami jar orang Toha bahari juga. Bilanya nang masak habang diarwahkan kepanasan mayat dalam kubur. Malah kata kami maeh nak makan masak habang kayak apa? Kamu asli nang Tuhan ada yang apa aja? Nang Tuhan yang mengancam juga nih, mengancam ikam dia nuruti nang Tuhan, nuruti kehendak Tuhan mau nak anom nih kayaknya. Ada nang saya kong sekolah pondok dari keluarga sidin namanya oke. Oh julak, julak kayak jerpian tadi kepanasan le dalam kubur mendi arwahi pakai dengan habang. Di sini di mana julak pian tahu ujar orang Tuhan juga pak.
pernah julak pian mantes. Aku sih kira tahu, aku masih hidup. Ada julak kayak mau kami ini hendak emang yakin punya kawan tuh pian mantes akan hanya kami percaya. Pian kan ada mantesan kami tidak percaya belum mah. Sih dia. Kayaknya aja sih dia. Bukan mau masih orang Tuhan kah atau mau lagu seorang kah? Ada aja kakak-kakak kami malam ini mau masak abang habis kami makan. Mau masak nang kayak ampun pian, amunan kami tak makan. Dan kami monting nanya tata makan daripada nang kada tak makan. Bukan itu caranya aku beli kayak sih dia. Kok ada lagi di tangan sini talahakan bulan mus itu 2 hari 3 hari hitung hari menyalawi 50 menyaratos mahal marah bulan mus itu masaki sobat rusak lagi bahagia orang aku si Jula boleh munyor boleh ke rumah saling di rumah mau ngot nih tangan orang jurut dan tulakan sarwan nyamannya aja orang malam ini ukur pulang dimakan dengan sop pulang dimakan awal ada sarwan tak ada si buyang mati kalau ada pintar barangnya hidup tuh jangan bakal kekerasan rana-rana yang aja bang jangan pindah berhual dengar kata ingat jangan pindah berhual 7 bener berhual apa berhual aja sama hendak pemaulitan beraja di Sekong kita pemaulitan hidup 17 saja lah aja aku pas karena ada di rumah lawan pas karena haulan kada di Sekong hidup 17 kami tarik buat hendak haulan 2 saja belum mulut hidup 10 ya. Nyawa dah kami itu aja aruhan sakampungan pian. Sakampungan bila maulidan nih beseh orang menyambat. Tiap buah rumah aruhan. Jadi acara puncaknya di langgar atau di masjid. Karena tuntung di masjid makanan ke rumah menang undang masing-masing. Nah itu biasa di keluar. Jadi pas memutuskan hari ini kadang-kadang mengancakan tuh. Jadi saya aku hendak hidup 17 pas karena haul abah. Kami di Sekong udah 17 tarik buah, hidup 10 aja. Aku di Sekong udah 10 dada. Di situ mengaras juga hidup 10. Oh kada 4. Pernah di situ maulidan. Oh kada 4. Oh mulut seorang aja kan. Nah, ramai tiang kayak itu aja. Imbahnya kada berawaan di kampung. Tontong pemulutan kada berawaan. Pintar lah kayak itu. Nah, mestinya hendak memajukan syiar Islam, malah ternyata di dalamnya terjadi cekcok. Cekcok tuh Islam gak melajari lah. Nah pengancangan orang bulu tuh Islam pada melajari demikian. Islam itu mengajarkan bagaimana kita bisa saling harga menghargai. Nang Tuhan menghargai nang anom memuliakan menghormati nang Tuhan. Itulah sudah aturannya. Jangan bakal kancangan orang bulu. Ya lidah kita aja nampun kebian. Lidah kita nampun kebian. Gara-gara lidah nih orang bisa mati. Gara-gara lidah nih orang bisa bunuh diri, gara-gara lidah nih bisa masuk penjara dan lain-lain sebagainya. Halus ya barangnya, tapi bisa mengolah orang sakit hati. Maka biar manusia ini muntungnya nih, lidahnya nih pawadan banget. Pokoknya kita nih dikomentar terus nih oleh manusia-manusia itu kayak itu teman. Sifatnya manusia, rancak udah sampaikan. Sifat manusia itu katuju protes. Bila kada sesuai lawan otaknya diprotesnya. Sebagaimana Luqmanul Hakim lalu lawan anak sirin Saron duduk di atas keledai, Luqman Hakim menarik, ditarik keledainya. Lalu di kampung dikomen, jurang kakak anak ada bagal, mantu hari suruh narik. Salah dah. Turun tohai di sini nikah, aku naik ke atas. Nya anak menarik, Luqman Hakim duduk di atas keledai, jalan. Dikomen orang pulang. Nah, jurang orang tua ada bagal, kakak anak suruh menarik. Tahu jurang anak halus, anak disuruh menarik bagal sama hamba. Dah di sini salah pulang. Naik tuh hitam pulang ke atas. Kita berdua nunggang keledai ini. Lalu pulang di kampung. Nah, jurang orang ada bagal. Tahu binatang nah halus dua-dua. Salah pulang. Ada di sini turunan kita berdua. Tarik aja keledai ini, kita berjalanan. Lalu di kampung kumin orang pulang. Nah jurang orang ada gagal. Kendaraan ada hakon berjalan. Coba biar pikiran. 4 macam sudah digawi tetap aja salah. Coba biar pikirkan baik-baik. Berarti sifat aslinya manusia itu secara umum katuju protes. Apa aja nggak ada sesuai lawan otaknya diprotesnya. Siapa nak tujuh memprotes? Keluar di montong, lidah ampun gawian.
Akhirnya gara-gara memprotes ini bisa menyebabkan orang sakit hati, bisa menyebabkan orang kecewa, macam-macam ya. Nah makanya sampai ada pepatah mengatakan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Nah itu pepatah mengatakan demikian. Makanya hati-hati kita dipanggil, jujur jaga perasaan orang kayak itu. Nah menulun bakawan tuh ketujuh aja bang bakawan lawan manusia nang artinya pandir aja sih dia labau ya orang labau pandir itu kadang-kadang ada banyak ini kadanya model kayak belucu kata tawaan nah itu aja tapi ada bisi kawan nang anoi bang pandir itu wajibnya aja tapi bila mau sekali bang pandir ya julun tadi seasramaan orang sakit hati. Iya boyo, bisi kawan ada pemandir nih. Bagus kan orang ada pemandir itu sebujurnya. Tapi mau dasar bujur-bujur hati bersih. Kan hati negara bersih, ya nambahin sekali pemandir sekampungan orang sakit hati. Lupa benar. Naudzubillah min dzalik. Kayaknya hati-hati biar dalam pemandir. Nah ini nih awak kita nih banyak bisi manusia, parut kita menjadi wadah, no banggaan. Ayo buati, nah haram kena halal, buat terus buat. Ada peduli kita la yubalil mar'u ma akhadahu kata Nabi aminal halal aminal haram. Seseorang kada peduli lagi dengan apa yang ia ambil, apakah halal apakah haram, dia kada peduli. Itu ciri mendekati kiamat. Parut dibuati pembarangan aja, yang penting anyang. Kada peduli haram ke apa, kada peduli lagi. Nah, makanya jangan sampai demikian lah. Ya ampun orang jangan diambil, jatah orang jangan diambil. Mun yang ada izin orang jangan diambil, gitu nah. Bisa orang jangan ditabang, gitu. Jangan ditabang, jangan itu. Jangan ditabang itu bisa orang. Jangan ditabang, bisa mengampun orang, bawa kata bang orang. Jangan ditabang. Rahatan sepeda motor aja, rahatan sepeda motor itu apa ngarannya rahatan lalajuannya itu ada grupnya. Rintangan mau hingga karena pesawat terlajur pak rintangan orang rintangan ya rintangan bisa murah juga ditabang pun orang yang diambil ini parut tidak dijaga baik-baik. Ulun pernah menceritakan ada seorang ulama besar dulu waktu mondok. Orang ini jangankan memakan yang haram, memakan yang sifatnya datang di pasar kada mau. Maksudnya datang di pasar tuh masak di pasar kada mau. Suatu hari abahnya menjamukinya ke asrama, membawakan gorengan dari pasar. Gorengan sudah masak, nanti pinggir-pinggir jalan digoreng, sudah masak. Antar abahnya ke asrama, nah ini gorengan biasa nikah. Bah, ulun hendak betakon, pian di mana nukar? Pian memasaki seorang di rumah kah? Atau pian menukar sudah masak di jalan? Jadi abahnya sudah masak. Mun sudah masak bah minta maaf, ulun kada makan. Pian bariakan kalahin ini. Ulun menjaga supaya ilmu ulun berkat. Sampai itunya udah nak makan. Akhirnya kemudian ia pun jadi ulama besar. Karena berkat pamakan berabid. Yang enak buat pondok tuh makan pembarengan. Ada taruh di nasi kawan bayangkan nambah habis ya. Semuanya aja kawan tadi banyak curah. Apa itu misalnya bakal habis kayaknya kan digering ngawat mah bisa habis kakak-kakaknya di kawatnya. Bapak laban ya. Kasihan kawan. Ada yang sambil belanja aja makanan acil di warung. Acil tuh dipandirinya taros. Apalagi tuha nama jualannya. Dipandiri saya kau bersusur sardin lah dibuat lah dibuat. Kayak apa ilmu ada berkat, pemakan, pembarengan. Nah, nih parut kita. Kamaluan kayak itu juga wajib kita jaga. Mun kada ini bisa mengarahkan kepada neraka. Batis itu juga, tangan kayak itu juga bisa membuat nang kada baik, bisa berjajapai, bisa ambil nang kada baik. Lagi tangan kita nih kan, tangan kita nih bisa cari kesempatan.
Kakak tuh pas bakal kanjal di mana kan acara-acara kan ini kan orang ini udah sudah bubar aja lelaki lebih gini wah tangan ini bisa cari kesempatan dalam kesempitan tampolo bakajal ya wah tangan kemana-mana kan maaf sen rupanya turun gunung naik gunung lagi maaf sen tangan hati-hati biar 5 juntan betulan tak ambil jelas benar nih nggak ada raya ada banyak maling gitu sudah apa saja jual manusianya maling pun banyak hari itu kan apakah Palu ini makan apa saja juga di Palu ini dijes apa kayak musawar juga kancang kantong dia dah pas mulai Palu masuk pasar mulai maling minta kebetulan malingnya bibinian kali mencalok ke kantong Pak Luai, calok dikira duit pas kalas pisang. Macam maling, maka maling ini gencang dengan mencalok nah. Kebelujuran benar, kantong Pak Luai tumbus. Ada salawar ada di dalam. Langsung aja terjampai nang burung kangok-kangok tuh kan. Tak calok, tak tangkap. Apa coba lah maling ke situ anda juhur stop coba lah bilawannya juhur pukul cari maling paksa bener jadi ini tempat rezeki siapa ya Paloy dan dapat rezeki untung bener Paloy rezekiku coba lo hari ini terus ada Paloy yang kejepitan karena binian apa karena Paloy yang untung pada Paloy kemana-mana nah binian tuh tangan di tangan sampai ke sini pernah mana yang melepas ya Paloy ku ceki maling orang paksa bener yang menyanda sing dimongan Paloy loy oh ini bilang apa saya salah tumbus saja jangan bersimpak di dalam pulau ini ya kalau ada maling calok kayak kamu lucuran gini ya malingnya aja di situ gimana ada terkisah itu berharilah Guru Bakri berkisah negara misalnya kan ingat benar banyak ulun merekam kisah-kisah Guru Bakri itu benar masanya kisah Sidin Pak ijazahnya Sidin Pak Sidin juga nyuruh catat di sini kisah kona lucu-lucu tuh jadi bila aku mati kena baca ini Pak Guru Bakri bari lah kadang Sidin berkisah nang di alo-alo bila cara kalau pasang surut kalau banyak ada kai di sini hanya mati dini tak makai lah Sidin lo bisa kayak karena mati bini di sini sekali masuk kan ke Jember di petang banyu bahari berapa kayak petangnya kan berapa ngarannya cara iwang lundu aja apa iwang lundu ini bubanya aja melihat apa nata rendam di banyu langsung kematok kayak ngarannya hajar mati bini kan jadi dipatokin londo kalau asa gerianan keluar kayak pada Jember asa kadang-kadang lomba hari membuat kisah aja lah kisah bahari banyak uang lundu di Sungai Wah ini tapi ada lagi pemandangan ke lundunya ini hari banyak benar lundu ya pokoknya bila menyelam di sungai di kalau tercini dia bunyi di bawah cini itu bunyi uang lundu tuh uang lundu uang sanggaringan hari bila bertangkap di sungai itu bertangkap beri uang sanggaringan bahari tahu lewat sanggaringan nang apa namanya bepanteng bila mau tak acak pantengnya tenci hahau orang apa ada gerung-gerung tangis suara apalagi gencang merungkok nanya malaraknya dong tak akan dia nang menggerung orang suka itu pengalaman berarti ya Allah karena waktu lundu ini baung beda Jepang baung lundu maka lundu tuh liurnya parah pada baung dia ini sebujurnya lalakian nang liur baungan itu cocoknya liur lunduan cocoknya kayak itu pak ada liur baungan Allah kirim kemana lah jauh kisah awak kita nih dari kepala sampai betis bisa mengarahkan kita masuk neraka wala'iyadzubillahi min dzalik makanya hati-hati biar jaga baik-baik ku anfusakum wa ahlikum
naro, jagalah diri kalian, jaga keluarga kalian daripada api neraka. Jaga, jangan hanya diri kita yang kita jaga dari neraka, anak cucu kita, keluarga kita jaga semuanya. Makanya dengarkan, wahai para lelaki yang memiliki istri, Anda jangan sampai menjadi seorang dayus. Dengarkan orang-orang yang memiliki anak, Anda jangan sampai menjadi dayus. Siapa itu dayus? Orang yang kada bisa cemburu dengan bini, kada pernah cemburu dengan anaknya, kada pernah meneliti kemana anaknya berjalan, kada pernah. Hati-hati, 1000 rakaat Anda sholat setiap hari tidak akan ada gunanya di hadapan Allah kalau Anda menjadi dayus. 1000 rakaat tersebut kada pacang kawak mau seorang masuk surga, karena pacang ditarik oleh anak ke dalam neraka. Hati-hati, abahnya cangkal beribadah, umahnya cangkal beribadah, anak dibawa oleh lelakian, anak kemana-mana diarak-arak oleh lelakian, kada tahu urusan. Tak mati, anak masuk surga, bah jadinya anak ulun di neraka. Kenapa? Yang makai kamu di neraka, kamu juga bangla di belalah terus. Datang hanya jam 3 malam, datang, oh abah, oi mama, pian kada bisa madahi ulun, pian kada tahu urusan ulun, pian membiarkan ulun, lalakian maangkur pian kurehing aja. Hayang hilang abur cara anak hilang dada abur cara kayak kalau mau pian bahari di dunia, pak, pian tahu beribadat aja, oh kayak itu kah dia malaikat. Keluar, dublik masuk saya. Jadinya anak mau ke neraka. Akhirnya masuk neraka. Makanya jadi Nabi la yadkhulul jannata dayyus. Kada pacang masuk surga orang nang jadi dayyus. Ini banyak dayyus ya. Itu tadi. Itek hilang ampun cari. Ayam mana? Ayam paling mana? Oh ya, mana kau? Itek hilang. Dia manggil itek. Mana trek kau teh? Jalan halulong, itek bisa nyahon. Aku sini di itek. Ada di anda kinang nomor WA sekalian. Di WA itek itu di mana? Atau di anda kinang CCTV-nya, jangan mencari. Oke, itu dia lagi sensor di awaknya. Jangan mencari. Mana? Hari maghrib, hari ada tahu istilah nang maghrib. Tetap mencari hayam, tetap mencari itek. Sudah anak. Anak pin ulun bawa hatur hai. Dan berarti anak pabut hai. Siapa yang hamil ikam jangan baik mati juga. Mati juga. Kisah berarti anak lu mati kamu. Sering lawas kata langsung dengan nakon apa. Siapa gerang zaman yang nikah yang aja. Ulun mah itu tahu dia tiba bertiga nak aja. Karena mau pada tahu ikam aja. Siapa gerang aja. Siapa malah aja. Tapi banyak nama-nama. Hari Ahad ini lain nama ambilin. Malam besok lain pula nama ambilin. Kayak apa? Ayo, hanya batianan geger. Ya kayaknya juga ikam diberi sumpah hanya berkuitannya. Siapa yang salah? Kenapa Anda melihat anak Anda dibawa oleh orang lain, Anda tidak menegur? Salah siapa? Salah siapa? Penyesalan datang pasti di kemudian hari. Makanya sebelum menyesal, sebelum itu terjadi, dijaga bujur-bujur anak tuh, supaya jangan layau kayak gitu. Aibnya kental ya. Mengalahkian kan aibnya. Itu jadi anak si anak tuh maniani orang. Kayaknya lari ke benua lain, kada ada orang tahu kadanya maniani orang. Tapi membibinian ditiani orang, nah benggek. Kalau wani dia mau bahalusnya, kalau pas saban bulan bahalus saja. Sebulan bahalus mau, makin bulan makin begenol, mengalupung, benggek. Sarga sakit toh, berjalan nah ayo mulai bergemet berjalan. Hendak duduk hanya bergambar kan aja, hendak duduk kemudian enak. Maka kayak akan hendak duduk kayak itu. Uyo, ada kegembaran berabah ngaleh, hendak berhiring ngaleh, hiring kanan, hiring kiwa ngaleh. Tapi harap makinnya ulah gesing orang. Para lembaga berarti harap putar. Ulah gesing orang. Ini kadang awak, orang lagi badan, uyo, lagi sudah. Dah 8, udah 9,
beliau hanya hendak duduk. Beliau bakal duduk di kursi itu. Mengayakan, dia kan mau ditinggal, ini dia mau. Dia kan mau ditinggal, toh ditinggal kau besar. Anda nyaman gitu. Ini mana datangnya kau ditinggal-tinggal. Makanya sebelum itu terjadi biar, ayo jaga bujur-bujurlah. Alhasil kesimpulannya pada hari ini kita mengingat Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi mencium bau yang kada baik. Jadi jar malaikat ini bau neraka, ini amukan neraka, suara yang kada baik didengar oleh Nabi. Ini suara jahanam sedang mengamuk. Ia menuntut kepada Allah, mana jatah ulun dari orang kafir laki-laki bini-bini, musyrik laki-laki bini-bini, nang kada baik, nang zalim, orang yang sombong. Ayo berbuat seberataan di neraka, ini jatahku. Maka dari itu marilah melewati peringatan Isra Mi'raj hari ini kita jaga anak cucu kita semuanya agar terhindar semuanya daripada neraka jahanam. Doakan selalu anak cucu kita supaya selamat dunia sampai akhirat. Tidak usah banyak doakan anak cucu, doakan ya Allah selamatkan ulun beserta keluarga ulun, anak cucu ulun, anak murid ulun, para pecinta ulun daripada api neraka jahanam. Doa terus kayak gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia minta kebaikan, wa fil akhirati hasanah, akhirat minta kebaikan, wa qina adzabannar, minta jauhkan daripada neraka jahanam. Bahkan kita bila salam itu disuruh salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, dalam hati kita nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah, dalam hati kita wa na'udzubika min wan nar. Boleh kayak juga dibaca mengalami montong, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullah, as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu biasa diberikan oleh para habaib kita seperti itu. Tapi kalau ulun nanti ma'awatannya dalam hati. Jadi assalamualaikum warahmatullah, dalam hati ya Allah ulun minta ridho lawan surga dia. Assalamualaikum warahmatullah, ulun minta berlindung daripada murka dan neraka. Itu kita amalkan terus. Minta supaya artinya dunia baik, akhirat baik, dan dijauhkan daripada neraka jahanam. Doa Rabbana atina itu makanya disebut doa sapu jagat, sapu bersih, habis berataan buat kayak itu. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada fitnah zaman, fitnah syaitan, fitnah kubur, fitnah api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita berataan beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah ulun datang ke Kapuas lagi. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi kalau ada kamar mandi di rumah tidak usah ke sumur di ladang karena kejauhan ya, kejauhan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti karena tidak ada gunanya. Jadi baik dibuang, jangan patah kalau bisa disimpan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung merpati, burung perkutut, burung dara, itulah nama-nama burung. Anak singa, gugur ke jurang, matik. Kita sampai subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.